suara Tuhan. Nah, dalam persiapan, Eci mau mengundang ibu anak-anak sekolah minggu untuk mulai berdiri di tempat. Orang ada bawakan 1-2 pujian. Seorang menyanyi bersama-sama. Selamat sore Tuhan sambil bertepuk tangan. 1, 2, 3. Selamat sore Tuhan, halukan terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Setiap hari bersinar, berburung, bernyanyi, bertambah gimana. Sekali lagi. Selamat sore Tuhan, halukan terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Setiap hari bersinar, berburung, bernyanyi, bertambah cintanya. Jempol senang, berdiri senang, berputar-putar mencari teman. Ada suara. Berputar-putar berkeliling, sambil mencari teman. Berdua. Ada yang jalan berdua? Ada? Sekali lagi. Jempol senang, berputar-putar mencari teman. Berputar-putar berkeliling, sambil mencari teman. Berlima. Mas, ada yang jalan berdua di sebelah sini? Anak-anak sebelah sini ada yang jalan berdua? Ada berdua semua? Sekali lagi. Jomblo senang, Berdiri senang, berputar-putar mencari teman. Berputar-putar berkeliling, sambil mencari teman. berdelapan. Sebelah sana? Ada yang ada? Benar? Yang sebelah sini? Pas? Iya, terima kasih. Silakan duduk. Iya, orang sudah mulai, orang belajar di sore hari ini. Ci harap itu anak-anak yang ada di muka, bulan nyata bermain. Ini nyata apa kata? Bali boleh tidak mau bermain? Nah, orang hari ini ada beribadah bersama-sama dengan orang mama. Jadi orang bisa tunggu itu apa? Sikap apa beribadah? Pada saat beribadah sikap sopan. Apa lagi? Santun. Apa lagi? Tidak bermain, tidak bercerita dengan teman. Boleh? Boleh. Shalom. Damai di hati. Saat ini kita merayakan Hari Doa Sedunia Anak. Ini adalah perayaan yang dilakukan untuk memperkenalkan doa dan kepedulian terhadap anak-anak di seluruh dunia. Perayaan ini memiliki arti penting untuk anak-anak sekalian. Tahun 2024 ini kita akan berdoa bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita di Palestina.
Ya, Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi tanpa memandang dari mana asal kita atau agama apa yang kita percayai saat ini. Namun perlu kita ketahui bahwa di Palestina ada juga sahabat-sahabat yang beragama Kristen. Mereka biasa disebut dengan Kristen Palestina. Tema Hari Doa Sedunia Anak tahun ini adalah Aku Memohon, agar kita saling mendukung satu dengan yang lain di dalam kasih. Tema ini juga dibuat berdasarkan kitab Efesus 4 ayat 1 sampai 3. Efesus 4 ayat 1 sampai 3 mengajarkan tentang pentingnya hidup dalam kesatuan, damai, rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Hal ini sangat relevan dengan perayaan Hari Doa Sedunia karena mengajarkan kepada kita untuk berdoa bagi sahabat kita yang sedang mengalami penderitaan atau kesulitan di Palestina. Situasi Palestina saat ini sangat menyedihkan. Banyak anak-anak dan perempuan yang menjadi korban konflik politik dan kekerasan. Mereka kehilangan hak-hak dasar mereka seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan. Oleh karena itu, perayaan Hari Doa Sedunia ini menjadi momen penting untuk mengingatkan kita semua tentang tanggung jawab kita sebagai anak-anak dan perempuan yang adalah juga manusia untuk membantu mereka sahabat-sahabat kita melalui doa dan tindakan nyata. Melalui doa, kita dapat memohon kepada Yesus Kristus, sahabat anak-anak dan perempuan, agar memberikan perlindungan, kedamaian, dan harapan bagi anak-anak di Palestina. Melalui doa bersama, mengajarkan kita untuk peduli pada sahabat-sahabat kita. Doa bersama adalah rumah di mana setiap anak di seluruh dunia dapat bertemu dalam kasih dan kepedulian. Selain itu, jika memungkinkan, anak-anak juga dapat diajak bertindak dengan memberikan bantuan nyata seperti sumbangan barang atau dana atau partisipasi dalam program-program kemanusiaan yang bertujuan membantu anak-anak di Palestina. Hai teman-teman. Hai teman-teman. Hai teman-teman yang hebat dan wanita kaum ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah Hari Doa Sedunia di tahun 2024 yang super seru hari ini. Kami sangat senang bisa berkumpul lagi untuk belajar bersama dengan tema istimewa I beg you, bear with one another in love. Artinya, aku mohon padamu,
kasih. Wah, pasti bakal seru. Hari ini kita akan berbicara tentang pentingnya menjadi baik satu sama lain. Seperti teman-teman yang selalu saling mendukung, ada banyak anak dan perempuan di luar sana yang sedang menghadapi banyak masalah atau kesulitan, dan kita punya kesempatan untuk berdoa untuk mereka. Kita bisa jadi pahlawan dengan doa. Nah, mari kita bersama-sama belajar cara kita bisa berbuat baik dan menjaga hati yang penuh kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga akan berdoa untuk anak-anak dan perempuan di berbagai daerah yang mengalami perang dan yang sedang menghadapi kesulitan. Kita bisa memberikan mereka cinta dan dukungan dengan doa kita. Diundang semuanya berdiri. Yesus cinta semua anak. 1, 2, 3. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Memperingati Hari Doa Sedunia bersama Penatua Anak Ibu Olivia Bolang SPD dan Penatua WKI Ibu Tuti Weku SPD. Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Mari berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, berjalanlah bersama kami. Saat ini kami menjelajahi tanah tempat Engkau hidup dan mengajar. Buka mata kami untuk melihat penderitaan penduduk negeri di saat ini. Berilah kami kekuatan dan keberanian untuk bertindak dan berdoa bersama semua orang yang menderita di seluruh dunia. Amin. Marilah kita memuji Tuhan yang membawa kita bersama untuk beribadah dalam kasih dan persatuan. Bantu kami mengingat kualitas iman yang penting ini, kerendahan hati, kelembutan, kesabaran dan kasih. Kami berusaha untuk rendah hati dan sabar. Saat kami menghadapi tantangan dalam keluarga, masyarakat, komunitas, dan gereja kami. Dengan kelembutan dan kasih pada masa kesulitan, kami tetap kuat dalam iman kami, mengetahui bahwa kita milik Allah. Pujian dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam
universal tentang bertahan hidup. Dalam ibadah di hari ini, kita mendengar 3 kisah dari perempuan Kristen Palestina yang menjadi saksi kekuatan menanggung bersama dalam kasih. Kisah-kisah mereka menerangi pengalaman perempuan Kristen Palestina dari 3 generasi yang berbeda. Simbol pohon zaitun mewakili ketiga generasi melalui batang, cabang, dan daunnya. Marilah saya perkenalkan Anda pada Eliana. Dia adalah salah satu dari generasi yang lebih tua, seperti batang pohon zaitun yang menyaksikan banyak tahun perang dan kekerasan. Dia adalah seorang Kristen Palestina, anggota gereja Ortodoks Yunani di Tanah Suci. Dia berasal dari keluarga Yerusalem tua dan sangat kuat. Pada awal abad ke-19, kakek buyutnya mendirikan gereja Ortodoks Santo Jos yang memungkinkan orang Kristen yang tinggal di luar tembok kota memiliki tempat beribadah. Gereja itu tetap ada sampai bencana atau Nakba pada tahun 1948 ketika 7.500 warga Palestina dipaksa melarikan diri, tersebar dan menjadi pengungsi. Ketika saya dan saudara-saudara saya tumbuh dewasa, orang tua saya mengingat tetangga mereka dengan penuh rasa syukur saat mereka menunggu hari besok kembali. Sayangnya, orang tua saya meninggal tanpa mewujudkan impian ini. Orang tua saya selalu berbicara tentang rasa syukur, tentang tetangga Yahudi mereka. Dan mereka mengajari saya bagaimana menanggung bersama orang lain dalam kasih. Saya menjalani hidup saya sebagai seorang Kristen Palestina yang tinggal di Yerusalem. Saya memilih untuk terlibat sepenuhnya dengan semua anggota komunitas di tingkat lokal dan global. Saya belajar dari contoh orang tua saya betapa pentingnya hidup berdampingan dengan orang lain, bahkan ketika hidup sulit dan tantangan komitmen berdampingan saya pada komunitas dimulai ketika saya berusia 11 tahun dan guru bahasa Arab saya mendorong saya untuk menjalankan tugas-tugasnya untuk pekerjaan kemanusiaannya. Dia lembut dan penuh kasih, membantu saya memahami dan membuat hidup lebih baik bagi orang lain. Kemudian saya menerapkan program kemanusiaan dan pembangunan serta proyek sosial dan komunitas. Program dan proyek ini melayani semua orang tanpa memandang agama, etnis, gender, status, atau kebutuhan. Saya beruntung membantu ratusan wanita di Yerusalem, jalur Gozo dan tepi barat untuk mempertahankan keluarga mereka sebagai pencari nafkah. Banyak dari proyek-proyek mempertahankan keluarga mereka sebagai pencari nafkah. Banyak dari proyek-proyek ini telah berkembang dan menyebar ke daerah lain, memberikan dampak positif bagi banyak orang. Sejak kecil saya tahu bahwa hidup rapuh dan perdamaian tidak dijamin. Namun saya yakin bahwa kita bisa kuat bersama jika kita saling menanggung dalam kasih. Pujian ikut Engkau saja Tuhan. Ikut Engkau saja Tuhan, salam damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh
diambil dalam Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7 diundang kepada kita semua untuk berdiri. Kita akan membacanya bersama-sama sekali lagi. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Dalam bagian perikop kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Kita mulai. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang membicarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadangan dengan panggilan ini. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Oleh karena itu, saya menjadi tawanan di dalam Tuhan, memohon kepada saudara untuk menjalani hidup yang layak dengan panggilan yang telah saudara terima, dengan segala kerendahan hati dan kelembutan, dengan kesabaran menanggung satu sama lain dalam kasih, berusaha memelihara dalam ikatan damai sejahtera. Hanya ada satu tubuh dan sama seperti saudara dipanggil ke satu harapan. Dalam panggilan saudara, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua orang, yang ke atas segalanya, tetapi masing-masing dari kita diberikan kasih karunia sesuai dengan ukuran pemberian Kristus. Mari kita refleksikan sekarang tentang cara Tuhan menggerakkan kita untuk menabung bersama dengan orang lain dalam kasih. Sebuah kisah tentang kejujuran. Mari saya perkenalkan Anda pada Lina. Pada 11 Mei 2022, Lina kehilangan Bibi Shiren, seorang jurnalis terkenal yang dibunuh di Jenny. Bibi Shiren seperti cabang pohon zaitun menentang angin kencang yang mengancam untuk menghapus kebenaran pengalaman Palestina. Ketika dia meninggal, Palestina kehilangan legenda dan jurnalis Al Jazeera terkenal. Sebagai Bibi Lina, ibu baptisnya dan sahabat terbaiknya, Shiren adalah panutan Lina. Dia juga menjadi panutan bagi banyak wanita Palestina muda. Lina menghargai semua momen yang dihabiskan bersamanya, berbicara tentang seni, politik, dan kehidupan.
Selama 25 tahun, Bibi Sharon mendedikasikan hidupnya untuk menceritakan kisah-kisah pengalaman Palestina dan menjadi suara kebenaran. Dia memasuki setiap rumah di Palestina dan dunia Arab melalui layar TV. Kehadiran 500 orang pada hari pemakamannya adalah bukti bahwa dia juga memasuki hati mereka. Banyak orang tidak tahu bahwa bibi saya adalah Kristen Palestina. Iman Sharon memimpinnya untuk menanggung bersama semua orang dalam kasih. Meskipun ada perbedaan dalam tradisi kepercayaan, dia berdiri dengan semua orang yang terluka. Dia memperjuangkan agar Muslim dan Kristen memiliki akses di situs suci di Yerusalem. Kebenaran yang dia sampaikan bahkan menjadi cara menanggung bersama pendudukan dengan kasih. Meskipun Sharon seperti cabang pohon zaitun dipotong terlalu cepat, warisannya tetap hidup. Kenangan tentangnya sekarang memberi makan bumi, dari mana akan mendapatkan kekuatan untuk terus menceritakan kebenaran dan bekerja menuju rekonsiliasi. Mendengar kisah seorang wanita yang berani berbicara kebenaran dalam kasih, mari kita berkomitmen untuk saling menanggung bersama, seperti yang dilakukannya saat kita menyanyikan lagu pujian berikut sambil memberi persembahan dengan penuh syukur. Sambil memberi persembahan kita menyanyi lagu Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Ya, diundang puji-pujian dari anak-anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu. Dia mengasihi anak-anak.
menjadi satu Roh Kudus. Kita sekarang berdoa untuk anak-anak dan perempuan di seluruh dunia. Untuk dunia dan untuk mereka yang membutuhkan, marilah kita berdoa. Tuhan kebenaran, berkati kami dan jadikan kami saksi damai dan keadilan. Buka mata kami sehingga kami dapat melihat segala sesuatu seperti yang Engkau lihat. Lindungi kami dari segala bentuk kekerasan, sakit, dan balas dendam. Kami berdoa terutama untuk anak-anak dan perempuan yang tidak diberi pendidikan dan hak-hak dasar lainnya. Untuk anak-anak dan perempuan yang disiksa dan menderita kekerasan, kami berdoa agar gereja kami serta pemerintah kami akan menciptakan tempat yang aman bagi anak-anak dan perempuan. Bantu kami untuk mengangkat suara kami dan menggunakan karunia dan berkat kami untuk membantu orang lain. Pimpin kami ke dalam hidup yang layak dengan panggilan kami. Amin. Tuhan fungsi kami putramu Yesus sebagai seorang anak yang sebenarnya dididik dan sebenarnya dididik. Engkau tahu nasib para pengungsi dan orang terdislokasi. Tetap bersama mereka dan bantu mereka di saat-saat gelap dan sulit ini. Pandu dan lindungi mereka dan bawa mereka ke tempat-tempat yang aman. Buka hati mereka yang menerima fungsi dan pandu tindakan para pemimpin politik sehingga semua kebutuhan terpenuhi. Pimpin kami ke dalam hidup yang layak dengan panggilan kami. Tuhan batu karang kami, Engkau telah mengajarkan kami untuk membangun hidup kami padamu. Kami berdoa untuk mereka yang tunawisma dan terutama untuk keluarga yang rumahnya hancur akibat perang atau bencana alam. Kami berdoa untuk semua yang bekerja tanpa lelah untuk menyelesaikan situasi ini. Pimpin kami ke dalam hidup yang layak dengan panggilan kami. Dengan doa. Tuhan damai, kami berdoa untuk akhir yang damai dari situasi yang berlangsung di Palestina. Kami berdoa untuk kota Yerusalem yang dianggap suci oleh 3 agama, Kristen, Yahudi, dan Islam. Biarkan ada kesetaraan, kebebasan beragama, kebebasan bergerak, dan kebebasan berekspresi. Ajarkan kami orang Kristen untuk mengikuti jalan Yesus, berbagi kasih dengan mereka yang kami temui. Pimpin kami ke dalam hidup yang layak dengan panggilan kami. Dengarkan doa kami. Tuhan persatuan, Putramu Yesus berdoa agar murid dan pengikutnya menjadi satu seperti Engkau satu. Ajarkanlah kami hamba-Mu untuk memperlakukan orang lain dengan adil, bijaksana dan penuh kasih. Meskipun kami berbicara hidup dan berdoa dengan cara yang berbeda, berkati gereja global dan berkatilah anak-anak dan perempuan yang setia di mana saja yang membagikan kabar baik-Mu dengan orang lain. Pimpinlah kami ke dalam hidup yang layak dengan panggilan kami. Dan mari kita berdoa dan mengucapkan bersama-sama doa.
Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebuah kisah tentang perkembangan. Mari saya perkenalkan Anda pada Sarah. Sarah mengatakan bahwa kadang-kadang dia merasa seperti daun pada pohon zaitun, terhubung melalui cabang ke akar, diberi makan dari dalam. Dia lahir dan dibesarkan di Yerusalem sebagai seorang Kristen Lutheran, di mana hidup selalu penuh tantangan. Dia senang melihat perubahan dalam masyarakat seperti yang ditunjukkan oleh gerejanya yang menganugerahi pendeta wanita pertamanya. Sejarah keluarganya sendiri terkait dengan Palestina, dia ingin berbagi kisah dengan Anda yang menunjukkan apa artinya menjadi seorang Kristen Palestina. Kakek nenek saya dulu tinggal di Java. Mereka tumbuh besar di sana sebelum tahun 1948. Hidup bersama orang Kristen, Muslim, dan Yahudi lainnya. Ketika negara Israel dibentuk pada tahun 1948, orang Palestina yang telah tinggal di tanah itu selama ribuan tahun tergusur. Pasukan Israel datang ke rumah kakek nenek saya dan memaksa mereka keluar. Hal ini menyebabkan kakek nenek saya menjadi pengungsi di Yordania. Banyak tahun kemudian kakek nenek saya datang berkunjung ke Yerusalem dan orang tua saya membawa kami berwisata ke Java. Mereka senang menunjukkan rumah tempat mereka tinggal dulu. Segalanya telah berubah kecuali pohon-pohon yang mereka tanam yang membantu kami mengidentifikasi tempat itu. Tetapi sayangnya orang yang tinggal di rumah itu bersikap bermusuhan terhadap kami. Kemudian ketika saya mengunjungi kakek nenek saya di Yordania, nenek saya menunjukkan kunci yang ibunya simpan ketika meninggalkan rumah mereka. Dia seperti banyak orang lain menyimpan kunci mereka dengan harapan kembali, harapan yang diwariskan banyak generasi. Saya tahu bahwa pohon tempat saya berasal kuat dan tangguh. Saya bisa menanggung bersama orang lain dalam kasih karena mereka melakukannya. Kasih mereka adalah yang membuat saya berkembang seperti daun pada pohon zaitun. Hari ini kita telah diberkati dengan kisah-kisah dari 3 perempuan Kristen Palestina. Kisah-kisah ini telah menunjukkan kepada kita kekuatan menanggung bersama dalam kasih. Berbagi kasih Kristus. Di tengah ketidakadilan, perang, dan penderitaan, Tuhan memanggil kita untuk menanggung bersama dalam kasih. Ketika kita tetap bersama dalam kesulitan, kita hidup dalam damai sejahtera yang dijanjikan Tuhan. Saat kita berbagi dalam Kristus, kita mengingat akan saudara-saudara kita di Palestina. Damai Kristus menyertai Anda. Diundang kepada kita semua untuk berdiri. Komitmen Kita bergabung dalam komitmen
Kita akan pujian Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya dimanapun ku berada, ku mengenangkannya bersinar. Tuhan memberkatimu dan menjagamu. Tuhan membuat wajahnya bersinar padamu dan memberi rahmat kepadamu. Tuhan menolehkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera kepadamu. Silakan duduk. Ibadah hari doa sedunia sudah selesai. Kami orang Palestina. Jumat Minggu Kenaka Asari sore hari ini boleh berjalan dengan baik, dan atas nama kita semua yang hadir mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua BPMJ, Pendeta Hatim Kalema DMTA yang sudah menjadi sarana berkat bagi kita semua sore hari ini. Apa kabar hari ini? Saat ini kita masuk dalam penyampaian, dan untuk penyampaian pertama nanti akan dibawakan oleh Penatua Ibu Tuti Angkoyo SPD. Shalom. Damai di hati. Shalom. Kita semua bersyukur pada Tuhan Yesus ketika Dia telah memperkenankan ibadah di sebelumnya. Ibu dan anak di sore hari ini boleh selesai dengan segala baik, dan juga saya begitu cerah ceria seperti orang ibu-ibu yang hadir, cerah ceria meskipun masih banyak tugas kerja yang orang selesaikan, namun ada kerinduan bahwa kita akan datang mencari Tuhan apa yang kita akan membutuhkan itu pasti untuk itu kami dari Persebaya dan Wanita Kopior dan Anak sekali lagi menyampaikan banyak terima kasih kepada Ketua dan Gereja yang sudah menjadi selamat berkat buat kita semua. Banyak terima kasih juga kehadiran dari ibu sekalian, anggota jemaah, pendeta sarjana teologi, juga kehadiran dari penasihat badan kerja, Ibu Selvi, Bapak Sarjana Pendidikan, dan Ibu Ibu Sarjana Ekonomi, Ibu usia yang tetap setia dan selalu mencontoh bagi orang ibu-ibu muda, juga teman-teman pelayanan khusus, Penatua dan Diaken, semua ibu Tuhan yang boleh hadir di sana anak-anak, Tuhan Yesus pasti memberkati kami semua. Perlu diketahui bahwa hari ini juga
sore ibadah gabungan dan ibu di bulan Maret ini. Mari kita menyusul Paskah, menyusul Jumat Agung dulu. So, akhir bulan ini kita beribadah sebelum satu kali. Biar orang semua yang berhubungan Tuhan jumpa lagi di ibadah waktu di bulan April di rayuan masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat sore. Ya, sampaikan terima kasih. Dan sebelum kita masuk penyampaian kedua, diundang wanita kaum ibu yang ada di rayon 1 boleh maju di depan membawakan puji-pujian. Selanjutnya diundang ibu-ibu yang ada di rayon Hana.
dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar teduh. Menyatakan selanjutnya dari kesempatan anak yang mendapatkan ketua KP2 SP. Ya, anak-anak halo. Yang sebelah sini, halo. Aji jangan berdengar, halo. Belum ada sebutnya. Ya, Anji makasih penyampaian. Hari ini orang dalam ibadah apa? Ades. Anji dapat tengok pada orang, soalnya orang anak kecil. Setelah ibadah apa? Hari doa sedunia. Ibadah apa? Hari doa sedunia. Tepuk tangan dulu dan yang ikut ibadah. Nah, Anji mau kasih pengumuman pertama. Besok tolong Komisi Pelayanan Negeri Makassar ada kegiatan lomba gerak dan lagu anak sekolah minggu yang ada di wilayah Minahasa 1. Yang mau ikut siapa? Ada hadir? Bagus. Ada berlatihan? Ada. So ada baju baru? Oh, sebentar berarti dapat. Baru hari Minggu, tetap ada ibadah apa? Cowok-cowok sini ibadah apa? Sekolah minggu. Baru minggu depan, tolong ada mau kegiatan ibadah Paskah. Minggu depan tanggal 31. Ada mama-mama di sini. Anji mau kasih bilang dulu mama-mama, tolong di hari Paskah ada kegiatan pawai. Pawai Paskah mulai start dari Tegudan. Pak Benatuti sama-sama dengan panitia Minawero One Youth Festival. Sama-sama orang ubah pawai. Baru orang membantu juga yang panitia Minawero One Youth Festival mau mencari dana. Jadi mama-mama tolong kasih akan kostum. Pak anak-anak pakai akan kostum yang berkenan tema Paskah. Boleh? Anak-anak ada dengar? Nah, sehat nih. Baru Anci mau kasih pengumuman dulu. Anak-anak yang mau maju, orang lewat foto.
mengamali doa tujuh yang sore hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh wanita Ibu